Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ayatul ukhra A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan berpuasa. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita hadirkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kiranya beliau mengakui kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 5 1443 Hijriah. Artinya apa? Artinya kita umur kita semakin dekat dengan kematian. Walaupun kita nggak merasakan apapun, kita nggak ada merasa waktu itu begitu cepat.
Tetapi maknailah Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini tempat kita latihan bagaimana kita melatih melawan hawa nafsu kita yang biasanya kita makan, minum dengan lahapnya. Ini kita menahan agar kita mendapatkan gelar al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa atau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini diwajibkanlah berpuasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas hanya orang yang berimanlah yang berpuasa. Mengapa begitu? Kalau kita tidak beriman, pasti puasa itu berat kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa berpuasa sebulan penuh tanpa makan seharian atau kurang lebih 12 jam atau setengah hari, karena kita berusaha meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpuasa sahur dia pagi, tetapi pada siangnya dia ke warung. Dan di situ banyak orangnya. Pura-pura lemas ketika ditanya, masih puasa? Puasa. Padahal udah kenyang perut itu. Ada orang mandi di sungai, menyelam minum air. Ditanya masih puasa? Puasa. Lemas. Tapi itulah orang yang tidak beriman. Merasa tak ada yang mengawasi dirinya.
Tak ada yang udahlah, orang tak ada yang mengawasi aku kok. Tapi ingatlah, ada Allah yang mengawasi kita. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Mana ayatnya, Ustadz? Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa anzala al-furqan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Untuk sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Itulah tujuannya Al-Quran diturunkan. Makanya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita terus membaca Al-Quran. Tak bisa satu juz satu hari, minimal satu ayat satu hari. Kemudian kita duduk-duduk di majelis ilmu. Duduk aja kita mendengarkan ilmu itu bagaikan pahalanya seperti sholat sunnah 100 rakaat. Bayangkan aja lah itu. Kemudian orang yang mencari ilmu, setiap langkahnya dihitung pahalanya seperti ibadah sepanjang tahun. Seberapa jauhlah kita ke sekolah, seberapa jauhlah kita ke masjid mendengarkan ceramah, seberapa jauhlah kita melihat YouTube. Itu dihitung pahalanya setiap langkahnya seperti ibadah setahun penuh. Kan enak, apalagi bulan Ramadan ini. Pahalanya dilipat gandakan. Yang misalnya sunnah jadi pahala wajib. Yang wajib makin dilipat gandakan. Makanya kata Nabi, umur umatku memang pendek, tapi pahalanya melebihi umurnya. Itulah kata Nabi.
Memang pendek-pendek umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pahalanya melebihi umurnya. Kemudian kalau bulan Ramadan minimal kita bisa khatam Al-Quran paling tidak satu hari, paling tidak satu bulan itu. Kalau tak bisa minimal setengah minimal setengah Quran. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini dengan melakukan yang tidak baik kepada sesama manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Marilah kita renungi seberapa banyak dosa kita kepada Allah, seberapa banyak kita menjolimi orang, seberapa banyak kita merasa sombong kepada orang. Mari kita merenungi sebaik-baik manusia adalah orang yang terus memperbaiki dirinya. Mungkin sampai sinilah ceramah singkat saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya dan bagi kita umumnya. Akhir kata, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.